Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam renungan harian kita. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, hari biasa pekan ke-27. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai ayat 4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, seorang bapak yang baik dan penuh perhatian datang ke rumah sakit menemani anaknya berusia 7 tahun yang hampir meninggal karena penyakitnya yang tak tersembuhkan. Anak kecil itu tampak merasa bahwa ia tak akan sembuh. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, apakah saya akan meninggal?" Lalu bapaknya berkata, "Mengapa kamu berkata demikian, Nak? Apakah kamu takut meninggal?" Sambil memandang bapaknya dengan mata yang memancarkan rasa percaya, anak itu menjawab, "Tidak, kalau Tuhan itu sepertimu, Bapa, baik dan penuh perhatian." Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, para murid Yesus meminta kepadanya agar mengajari mereka berdoa. Permohonan ini agaknya tak terduga, sebab murid Yesus adalah orang Yahudi yang sejak kecil sudah tahu berdoa. Namun pastilah ada yang sangat menarik dari sikap Yesus yang sangat tekun berdoa. Seandainya doa Yesus tidak mengesankan, murid-muridnya tak akan meminta, "Ajarilah kami berdoa." Dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Apa yang khas dalam doa yang diajarkan oleh Yesus ialah penyebutan Allah sebagai Bapa kami. Yesus mengajar para murid untuk menyebut Allah itu sebagai Bapa bersama. Sebutan Bapa mau menyatakan rasa hormat sekaligus kedekatan. Pada saat Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, saat itu Yesus menempatkan dirinya sebagai anak yang senantiasa mendapatkan tempat di hati Bapaknya. Dan di saat dia berseru, "Ya Bapa," dia memiliki satu keyakinan bahwasanya Bapa pasti akan menyertainya. Sama seperti anak dalam cerita tadi, tidak takut meninggal kalau Tuhan itu seperti Bapaknya yang baik dan penuh perhatian. Sapaan Bapa dalam doa yang diajarkan oleh Yesus menunjukkan kedekatan anak dengan Bapa. Dengan kedekatan inilah anak dapat mengajukan permohonan kepada Bapaknya. Apa yang dimohonkan? Pertama, agar nama Bapa dikuduskan. Dalam doa ini diminta agar kehadirannya tetap dapat dialami sebagai kehadiran yang kudus, sekalipun ia membiarkan dirinya disapa sebagai Bapa. Kedua, agar kerajaannya datang. Diharapkan agar Allah lah yang senantiasa meraja dalam hidup kita. Yang ketiga, agar diberikan makanan setiap hari yang secukupnya. Kita meminta agar Bapa tetap memberi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak perlu cemas
dalam kehidupan yang kita jalani dan tidak pernah berkekurangan. Keempat, pengampunan atas dosa. Permohonan ini mengajak kita untuk belajar mengambil sikap pengampunan, sikap batin yang memberi kemerdekaan bagi diri sendiri dan bagi orang yang pernah berlaku salah. Tidak disangkal, pengampunan ini tidak mudah dan acap kali juga disertai rasa sakit. Namun pengampunan itu penting untuk membebaskan diri kita dan orang yang berbuat salah kepada kita. Kelima, kebebasan dari pencobaan. Permohonan ini mengajak agar kita makin tabah, makin terlatih, makin kuat dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan perjuangan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, doa mengungkapkan ketidakberdayaan kita dan ketergantungan kita kepada Allah sebagai Bapa kita. Yesus mengingatkan kita sebagai pengikutnya tentang perlunya mengkomunikasikan semua keperluan kita kepada Bapa melalui doa sebagai ungkapan adanya relasi dan kedekatan kita dengan Bapa di surga. Bapa ingin agar kita membangun suatu sikap dalam meminta, yaitu meminta dengan tekun dan meminta tanpa merasa malu. Kedua sikap ini bisa bertumbuh bila kita mempercayai Allah sebagai Bapa kita. Dan kita hanya bisa mempercayai Allah sebagai Bapa kita apabila kita memiliki hubungan yang akrab dan dekat dengan Dia. Saudara-saudari yang terkasih, anak yang dekat dengan bapaknya tidak akan pernah enggan meminta sesuatu kepada bapaknya sampai permintaannya dikabulkan. Demikian, jika kita dekat dengan Allah sebagai Bapa kita, maka kita juga tidak akan pernah enggan meminta apapun kepada Tuhan dan percaya bahwa permohonan kita akan dikabulkan oleh-Nya. Tuhan memberkati.